Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi teman-teman kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik dinamis yang bisa menampilkan nilai maksimal dan minimal. Oke, jadi langsung saja saya praktekkan biar teman-teman langsung memahami apa yang saya maksud. Jadi yang pertama kita akan buat data penjualan. Kemudian misalnya bulan, di sini kita tulis bulan, ada Januari sampai Desember ya. Kemudian misalnya ini adalah salesnya. Sales. Nah, oke teman-teman, ini sales akan saya random nilainya. Jadi teman-teman kalau belum tahu cara membuat angka yang random bisa cek video sebelumnya mengenai cara mendapatkan angka yang random, nanti saya taruh di deskripsi. Nah, misalnya sales ini saya ambil angka acak menggunakan range between. Nah, misalnya saya setting dari 1 juta, bottom enternya di bawah 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan angka misalnya 100 juta. 100 tuaga. Nah, ya seperti ini ya. Ini adalah angka acak dari antara 1 juta dan 100 juta. Kemudian enter. Kita lebarkan sedikit. Nah, kita beri titik koma, kemudian kita drag ke bawah. Oke, jadi teman-teman, ini adalah salesnya. Nah, kalau kita lihat data ini, yang paling rendah yaitu di bulan Juni. Sementara yang paling tinggi bulan Februari. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi akan ada tanda di mana dia paling rendah di bulan Juni atau yang paling tinggi di bulan Februari. Oke. Jadi kita matikan dulu rumusnya biar tidak berubah. Kemudian value, batas spell value. Nah, sekarang kita rapikan dulu. Oke, beri warna kuning biar mencolok. Nah, kemudian akan kita buat grafiknya. Nah, caranya teman-teman tinggal blok saja Januari sampai dengan Desember ini seperti ini. Kemudian klik insert. Kemudian pilih yang ini. Chart. Kita pilih yang line. Ini ya. Arrow chart, tapi yang kita cari yang line ini, kita cari yang ada titiknya nih ya. Line with marker. Nah, setelah itu kita oke. Oke, teman-teman, ini adalah data salesnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menampilkan angka 95 juta ini kita tandai bahwa ini adalah yang paling tinggi? Artinya kita dengan sekilas bisa, oh tahu ini yang paling tinggi nih. Tapi dinamis dia, bisa gerak-gerak tergantung dengan salesnya. Berarti yang paling rendah di bulan Juni ya, nih ya, Juni ya, di rendah. Sekarang tandanya apa kan belum tahu kita nih. Nah, sekarang kita akan tambahkan bantuan di sini. Ada nilai minimal dan maksimal. Kita pertama akan membuat nilai maksimal, max. Kemudian di sini ada min. Kita copy saja ini formatnya. Format painter. Nah, ya. Jadi kita akan membuat rumus. Jadi dia akan memilih nilai mana sih yang paling tinggi di antara sales ini, antara Januari sampai Desember ini. Nah, caranya sama dengan if ini sales Januari sama dengan max kurung buka, kemudian sales kita blok semua, kemudian kita dolar satu kali F4, kemudian titik tutup kurung, titik koma. Jika benar dia akan ke sales lagi, jika salah dia akan ke 0. Kurung tutup, enter. Nah, kita coba drag ke bawah. Nah, teman-teman ini ya,
Jadi ini adalah salesnya yang paling tinggi di bulan tadi bulan Februari. Nah, kemudian hal yang sama kita lakukan untuk yang min. Sama if sales Januari sama dengan min kurung buka, kemudian numbernya itulah ini yang sales ini, kemudian kurung tutup. Maaf, maksudnya dikunci dulu ya. Nah, kemudian kurung tutup, titik koma. Jika benar dia akan ke sales lagi, jika salah dia harus 0. Kurung tutup. Nah, kemudian ke bawah. Nah, dia akan ke menunjukkan ke Juninya. Nah, seperti itu teman-teman, sampai sini paham ya. Kemudian sekarang langkah selanjutnya bagaimana cara menggabungkan data max dan min ini ke grafik yang ini. Nah, caranya sederhana. Kita klik grafiknya. Nah, jika dia muncul ini garis biru seperti ini adalah menunjukkan data yang dipilih untuk membuat grafik. Nah, karena ini maksimal minimalnya belum masuk, makanya dia masih di luar garis biru. Nah, caranya sederhana, kita tarik saja garis biru ini ke kanan. Kita ulang ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini akan muncul dua grafik lagi, yaitu maksimal dan minimal. Ini maksimalnya, dia sudah menunjukkan angka maksimal, dan minimalnya dia ngedrop di sini. Ya. Oke, sampai sini paham teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa banyak angka 0 di sini? Karena di sini datanya kosong, dianggap 0. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini, kita ganti yang ini value if false ini ganti ke rumus NA atau error. Jadi dia tidak menghitung dengan angka 0. Kita coba enter. Nah, perhatikan teman-teman sudah hilang ya. Enter ke bawah. Nah, dia akan titiknya di sini, tidak ada di bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sama halnya yang di minimal. Kita ganti NA. Kurung buka, kurung tutup, enter. Kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini di Juni itu ada warna lain. Di sini pun ada warna lain. Oke. Sekarang tugas kita akan merubah si titik ini menjadi bentuk lain. Nah, atau warna lain. Oke, biar teman-teman bisa lihat ini, saya akan ganti karena ini range-nya terlalu tinggi. Salesnya saya sederhanakan sama dengan range between antara 100 dengan 1000 saja, saya sederhanakan. Ya. Enter. Kita coba drag ke bawah. Ya, nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi lebih sederhana. Kemudian tugas selanjutnya kita akan memodifikasi series yang ini. Ya, pertama kita akan modifikasi series yang max. Nah, caranya klik ini. Oke. Kemudian desain ini ya. Pastikan yang series 2 ini ya, yang terseleksi yang max ini. Jangan yang series satunya. Oke, ini adalah series satunya, dia warna biru, bisa kita biarkan saja. Kemudian kita akan seleksi yang series 2 ya, perhatikan ya, ini yang series 2 ya. Ini kalau series 1 dia akan seleksi series salesnya, series 2-nya dia maksimal, series 3-nya dia minimal. Nah, sekarang kita kerjakan yang maksimal, jadi series 2. Kemudian ke format selection. Nah, sekarang kita akan ganti ininya, formatnya ya. Marker. Nah, markernya ini kita akan ganti ke ini, perhatikan teman-teman. Ke marker option ini, pilih yang built-in. Nah, ini adalah yang lingkaran, kemudian kita besarkan. Nah, itu fill-nya kita hilangkan, no fill.
Kemudian bordernya kita tebalkan. Misalnya 3 poin ya. Warnanya misalnya hijau. Coba kita lihat hasilnya. Nah, oke ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, biar kelihatan. Ini adalah data series yang maksimal. Kemudian kita akan format yang minimalnya. Ini. Sama caranya, format selection series 3 ya. Kemudian format selection. Sama caranya. Ke ini. Fill and line. Kemudian marker. Nah, pilih yang markup option. Pilih yang built-in. Nah, tadi angka 12. Kita ganti ke 12. Setelah itu no fill. Karena kita akan seperti ini jadinya ya. Kelihatannya sekarang ya. Kemudian poin ininya ketebalan garisnya kita tambahkan menjadi 3. Setelah itu, karena ini minimal, kita bisa buat merah warnanya. Di warning ya, merah. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita close. Nah, sekarang mungkin sudah terlihat secara cepat teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa si November ini salesnya yang paling tinggi, sementara yang paling rendah adalah bulan September karena ada tanda merahnya di bawah. Oke, sekarang akan kita coba data yang kita matikan dulu. Paste value. Oke. Nah, kita akan rubah nilai maksimalnya. Misalnya kita turunkan menjadi 200 misalnya. Dia akan otomatis berubah. Nah, perhatikan teman-teman ya, dia akan berubah ke bulan Februari. Sementara tadi Septembernya masih terendah, kita coba ganti lagi. Kita perbesar angkanya menjadi 200, yang belum benar 236 misalnya. Nah, dia akan berubah lagi ke 200 nih ya. Nah, teman-teman bisa satu lagi, kita bisa tampilkan data labelnya ini di sini. Nah, format, ini ya, di desain chart elemen ini, pilih yang data label, pilih yang above di atas 865. Sementara yang karena kalau nilai maksimal kan otomatis dia di atas terus nih, makanya kita atur di atas. Tapi kalau yang ini minimal, kita ganti ke yang data labelnya yang below, di bawah. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita bisa ganti warnanya menjadi hijau. Bisa kita tebalkan. Nah, kemudian yang ini merah. Kemudian kita tebalkan. Nah, sepertinya teman-teman, terus title-nya kita ganti ke data penjualan. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman jadinya ya. Kita tes lagi, kita ganti angkanya. Misalnya ini Februarinya kita ganti menjadi sekitar 500. Dia akan berganti lagi. Nah, berganti ke 778. Kemudian kita naikkan lagi ininya, yang minimalnya ke 340 misalnya. Berubah lagi ke 236. Oke. Teman-teman bisa sesuaikan dengan sales teman-teman. Misalnya ini kita acak lagi angkanya, range between. Misalnya 100 juta. 1, 2, 3, tuaga ke 100 juta sampai dengan 500 juta. 500 tuaga ya. Enter. Ke bawah. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi bulan Januari sebesar 484 juta. Kemudian yang paling rendah yaitu di bulan November 122 juta. Oke ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan
terpaku pada grafik yang monoton, tapi kita terus membuat grafik yang dinamis seperti ini, jadi dia akan bergerak sesuai dengan kebutuhan nilai maksimalnya dan nilai minimalnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin jadi admin penjualan atau bekerja di bagian penjualan atau bagian lain yang mempunyai grafik, misalnya produksi dan lain-lain. Semoga dapat membantu, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi